Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Mari tegakkan persatuan dan kesatuan, merukunkan, mendamaikan, cinta kasih sayang. Alhamdulillah wa syukurillah, istiqomah doa bersama di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Alhamdulillah tetap kita dikasih kesehatan jasmani dan rohani, tetap kita semangat dan tetap kita bersatu kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hidup di Indonesia dan kita selalu mendoakan cinta kasih sayang. Dan kita selalu mengingatkan, mari sama-sama agar Indonesia jangan sampai pecah belah, bersatulah kembali sesuai dengan Pancasila. Alhamdulillah wa syukurillah, kita malam ini selalu cinta kasih sayang. Keluarga besar Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila maupun santri-santri dimanapun dari Sabang sampai Merauke, cabang-cabang jamaah membacakan hizib Ghazali, hizib Ghufrani, sholawat Ghufrani, syair Ghufrani dengan dikir Qodiyah Nasabandiyah, selalu istiqomah. Alhamdulillah. Kita malam ini selalu mengingatkan dan selalu menyatukan. Kita ini harus saling menyadari persatuan dan kesatuan. Kalau Unik ini tidak ada kepentingan apapun. Saya bukan ahli partai, bukan ahli politik, tetapi saya cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia. Mohon maaf karena channel Unik ini hanya doa bersama, bukan aneh-aneh, tapi kita betul-betul cinta kasih sayang. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi ada yang menanyakan tentang jalur Toreko, ya, sama saya akan dijelaskan. Tetapi kalau orang megang Toreko dimanapun maupun Toreko Qodiyah Nasabandiyah, itu tanggung jawabnya dunia dan akhiratnya, dan tidak boleh dipakai sombong, tidak boleh disalahgunakan, dan tidak boleh apapun harus cinta kasih sayang untuk rakyat dan Indonesia, Asia dan dunia. Doa bersama. Torekoh itu nggak segampang kita dibicarakan, gampang dibeat, gampang diamalkan, tetapi tanggung jawab harus dunia dan akhiratnya. Bagaimana kita langit, bagaimana kita bumi, siapa pengisinya, kita harus tahu bertorekoh itu. Karena hanya ucapan torekoh itu nggak gampang, lisan, hati, ruh itu harus tanggung jawab. Seorang mursyid estafet dari guru ke guru ilmu itu betul-betul disumpah oleh guru dan selalu langsung kepada zat Allah dan Rasulnya, yaitu torekoh yang sesungguh-sungguhnya. Jadi tidak gampang. Tirakatnya siap atau tidak, perjalanannya siap atau tidak, dan tidak boleh menyemoohkan orang, membenci orang, mengkhianati orang, dan apalagi memecahkan dunia, memecahkan rakyat, memecahkan seluruh Indonesia, Asia dan dunia. Orang bertorekoh tidak boleh, harus ikhlas ridho karena Allah, itu orang bertoreko. Perjalanan toreko itu perjalanan antara dasar sampai ke atas, ibarat syariat, hakikat, marifat, hoas, pana, jabarko. Kita saling menyadari. Orang bertoreko tidak ikut apapun, hanya satu, Allah. Betul atau tidak? Itu orang bertoreko. Apalagi kita sudah jarah ke Baghdad, yaitu tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana perjalanan hidupnya?
Wali-walinya Allah yang di Nusantara pun sama bertorekoh, tetapi kita selalu dan selalu cinta kasih sayang munajat kepada Allah. Kalau seorang pemimpin sudah cintanya kepada Allah, pasti ke bawahnya pun tidak goyang. Betul enggak? Betul atau tidak? Tidak goyang. Beda. Orang bertorekoh, makanya orang pinter sama orang yang cerdas. Beda atau tidak? Bukan mengejar-ngejarkan titel, tapi mengejarkan persatuan dan kesatuan, merukunkan, mendamaikan, dan cinta kasih sayang, doa bersama. Itu orang bertorekoh. Kenapa sana Gufron ini jalurnya ke siapa? Saya jalurnya ke Banten, yaitu Abuya Mama Armin Cibuntu, Banten. Boleh dibuka. Siapa yang tidak kena Abuya Mama Armin Cibuntu, yang menyelesaikan Timur Tengah, seluruh dunia diselesaikan oleh Abuya Mama Armin Cibuntu, karena disuruh oleh gurunya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Wah, saya tidak percaya. Dokumen, kitabnya, sejarahnya ada di saya semua. Bagaimana toreko sanatnya? Toreko Qodiyah Nasabandiyah sanatnya bagaimana? Itu ada satu kitab dari Samad Khoti Sambas. Itu kitabnya satu, enggak ada dua. Siapa yang punya? Enggak segala wayah, enggak segala kita ditayangkan, enggak segala kita untuk sombong-sombongan, untuk hoak-hoakan, tetapi cinta kasih sayang kepada rakyat dan umatnya. Betul atau tidak? Orang bertorekoh banyak. Bukan semata-mata orang torekoh itu hanya dikir, hanya membacakan sholawat. Yang dipertanyakan itu yang pengikutnya betul-betul ditanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Nih makanya, nih kalau mati itu siap enggak menjadi penjaga gawang nerakanya. Itu orang bertorekoh. Kalau bicara gampang, fakta. Betul atau tidak? Tolong nanti dijelaskan sama anak-anak, nanti lebih dalam lagi sama saya dijelaskan. Yang penting intisari, mari Indonesia itu jangan dikemana-manakan. Indonesia itu betul-betul berpancasila, merah putih NKRI. Betul atau tidak? Kita benar-benar jangan takut. Kita mah tidak ada kepentingan apapun menyelamatkan negeri yang tercinta, yaitu Indonesia. Kita harus jelas. Makanya sanad guru, sanad ilmu itu penting. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk pecah belah, dan bukan untuk berpolitik, tetapi untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia, Asia dan dunia, untuk bertoreko munajat kepada Dat Ilahi. Ini kita harus sadar. Maaf, bukan saya bersaing untuk toreko, bukan semata-mata saya benci kepada siapapun, tidak. Kalau saya yang membenci banyak, disebut aliran segala macam banyak. Apakah mereka menanggungnya? Betul atau tidak? Belum tahu bisa menanggung dunia dan akhiratnya. Bagaimana pelajarannya, ngarahnya siapa, ilmunya dari siapa, titiknya dari siapa, apakah nyampai atau tidak, kita perlu tahu dan perlu bukti. Kita sadar. Mari kita bertoreko. Jadi kita ini harus sadar bahwa toreko Qodiyah Nasabandiyah di Indonesia kumpul semua di Abuya Mama Armin Cibuntu. Bahkan Mbah Anom pun datang ke Abuya Mama Armin Cibuntu. Bukan untuk bersaing, bukan menanyakan ABCD, tetapi menyatukan bagaimana toreko di tanah air Indonesia ini bisa maju dan tenang. Persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Makanya kita perlu dijelaskan, biar mengerti, biar paham bagaimana kita ditaklin, bagaimana kita dibeat, dan bagaimana tanggung jawab seorang guru kepada yang dikasih ilmunya. Satu, ibu bapak harus tanggung jawab, sampai ke atasnya, sampai ke bawahnya, belum istrinya, belum anaknya. Itu tanggung jawab ulamanya. Betul atau tidak? Ada atau tidak yang tanggung jawab seperti itu?
kabur perasaan saya. Betul nggak? Kenapa? Takut. Pasti ditagih, ditanyakan oleh Munkar Nakir. Bukan urusan langit, bukan urusan bumi. Ilmu itu dikemanakan? Dikasihnya. Ini orang bertoreko. Makanya kita harus sadar. Yuk kita bareng-bareng. Bukan semata-mata saya ini pengen terkenal, terpandang. Tidak, saya ini orang biasa. Ijazah saya SD pun tidak tamat. Karena orang tidak pendidikan saya ini. Beda yang punya gelar S sana S ini. Kalau saya ini orang biasa. Tapi kita harus mengerti dan paham. Indonesia ini perlu disatukan, disebut persatuan dan kesatuan. Merukunkan, cinta kasih sayang, perdamaian. Itulah menjadi Indonesia sehat. Ini perlu. Kita nanti sama anak-anak di Zoom biar mengerti, biar paham. Catat ahli-ahli toreko yang ada di Nusantara, di Indonesia, tanah Jawi. Siapa asal usulnya? Itu toreko, betul atau tidak? Ini kitabnya ada di sini, ada di saya. Tolong Zoom. Ya, karangan siapa yang ininya komplit ini. Ya, ada yang punya atau tidak? Nah, ini loh. Ya, nggak sembarangan. Ini unik baru mengeluarkan, bukan untuk sombong, bukan takabur atau dipakai itu ini, tidak. Tetapi taat dan taat kepada zat Allah. Betul atau tidak? Nggak sembarangan orang bertoreko. Jangan menampakkan sembunyi di dalam terang, tapi bisa menerangkan cahayanya Allah dan Rasulnya. Nanti bisa dibacakan. Ya, tolong dijelaskan, Ubed, jelaskan itu. Ini torekohnya, ini sanatnya, itu guru-gurunya, jelaskan. Ya, betul nggak? Nah, gitu. Jadi kita ini tenang, sambil ngobrol, sambil ngopi, silakan. Jangan takut, saya yang tanggung jawab. Siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Gak main-main, siap menjadi tumbanya Pancasila. Ini saya. Bukan ahli politik, bukan ahli partai saya. Wong biasa baik. Ya, nah gitu. Kita jangan sampai kita ini hoaksana karena bayaran. Kalau saya tidak dibayar, lillah berapa tahun saya ngelep ini. Betul atau tidak? Bukan jiplaan. Awas di jiplak, awas di wah kutak-kutik. Ini sejarah loh. Kemanapun dikejar oleh siapa? Doa. Kita serang dengan doa. Betul atau tidak? Jelas Gufron tidak takut. Siapapun tidak takut Gufron. Hanya satu, takut kepada Allah. Mari sama-sama menyadarkan diri. Banyak-banyaklah istighfar. Betul atau tidak? Mereka. Ayo bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati mursyidina ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani wa masyayikhihim wa ahli silsilatihim min tariqatil qadiriyah wa naqsyabandiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh guru kita Mursyiduna Ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani untuk membacakan kitab Fathul Arifin. Nah, ini mungkin bisa di zoom dulu. Jadi satu-satunya kitab yang menjelaskan tentang TQN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan ini langsung muallifnya adalah penyatu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kemudian di sini dijelaskan yang nulisnya ibarat katib, ibarat abah, biasa nyuruh nulis ke kita-kita. Nah, kebetulan kitab ini katibnya itu adalah Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim Bali, orang Bali. Nah, ini orang-orang kita. Hebatnya lagi, Syekh Khatib Sambas ini memerintahkan kepada muridnya Syekh Ismail bin Abdurrahim ini untuk menulis dengan bahasa Melayu, Arab Pegon. Kalau orang sekilas mungkin dikiranya bahasa Arab. Ini bukan, bahasa Arab Pegon, jadi Indonesia, bahasa Melayu. Nama kitab Fathul Arifin, yang artinya adalah kunci pembuka tentang kemarifatan melalui jalan thariqah.
Thariqah sendiri itu artinya adalah perjalanan. Inilah risalah yang dinamakan dengan kitab Fathul Arifin yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu. Tuh, jadi di sini bukan bahasa Arab. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Khatib Sambas ini sengaja, karena beliau mengijazahkan, nanti kita bacakan silsilah komplitnya, dari seluruh sekian ribu, sekian ratus murid beliau itu yang meneruskan ekstafet setelah beliau itu adanya di Nusantara melalui 3 jalur yang sudah kita tulis di sini. Nah, tulisan silsilah yang ada di sini ini referensinya dari Fathul Arifin. Terus kemudian, nah ini kita buka dulu sebelum kita membahas silsilahnya. Tadi kan Abu Yamamah Ghufran mengatakan begini, kalau orang memegang suatu thariqah pastinya mendamaikan, artinya tidak akan memecah belah, selalu menyirami air kesejukan. Beliau juga di dalam mukadimahnya di sini, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bermula segala puji bagi Allah dan rahmat Allah dan salam Allah kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fahadihi risalatun latifatun bayanu bai'ati dzikri wa sisatul qadri wa naqsabandiyah. Setelah itu di dalam kitab ini akan menjelaskan tentang bai'at dzikir dan silsilah thariqah qadriyah dan naqsabandiyah. Dan kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang kecil untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang yang masuk di dalam thariqah sebagaimana dalam firman Allah, wa allawistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Nah ini surat apa itu, Pak? Surat apa itu? Di sini enggak ditulis suratnya. Yang artinya begini, andai kata seseorang itu memegang teguh thariqah gitu, gampangnya begitu, memegang suatu thariqah, istiqomah di dalam jalan menuju Allah thariqah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah itu akan menyirami dengan air yang sejuk lah, bahasa damai. Itu kata kunci sebenarnya. Jadi tidak ada ceritanya kalau orang yang memegang thariqah itu artinya takhosomah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Nah, itu biar bisa dibuka sama itu surat apa? Karena di sini nggak ditulis suratnya. Wa allawistaqamu ala thariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Itu referensinya. Nah, ini tidak semudah itu ya kalau para mu'alif itu. Terus kemudian ini kalau dibaca seluruhnya saya bacakan dulu karena di akhir ini cuman ada 11 lembar. Surat apa? Surat Jin ayat 16. Nah, monggo dibuka. Itu di dalam mukadimahnya Fathul Arifin tuh. Nah, di dalam kitab ini cuman 11 lembar. Sedikit. Tapi pembahasannya di sini dari mulai lapisan ruh dibahas semua secara detail gitu. Tapi ini nggak kita bahas. Kalau mau ya monggo ke sini kata Abah ya. Dari 7 latifah. Kan pernah ada yang nanya kenapa kok di Unik gak ada manakiban kemarin-kemarin. Gitu kan. Nah, di sini ada karena di dalam Fathul Arif ini dijelaskan manaqib itu bukan bagian daripada wadifah qadriyah naqsabandiyah. Kalau qadriyah naqsabandiyah itu pada intinya adalah amaran zikir la ilaha illallah sama Allah di dalam hati. Di sini ada kaifiahnya, baca istighfar dulu, alam nasrah seperti yang sudah ditulis oleh Abu Yamamah Armin kepada Abah. Nah, ini juga didapatkannya dari Abu Yamamah Armin yang sekarang estafetnya kepada Abu Yamamah Ghufran. Itu siapa tadi? Tadi yang nanya. Saya tadi sempat baca itu kan sampai ada loh katanya Abah Anom jalurnya ke Abah Sepuh katanya gitu kan, kok ke Abu Armin tadi Abah kan menyampaikan ke Abu Yamamah. Nah, ini gagal paham orang ini karena tidak paham. Nanti saya ceritakan gini ya, untuk kaifiah dan sirur asrornya enggak saya baca. Ini yang terpenting adalah marwah thariqah, 1 ayatnya pegang tadi. Jadi kalau orang memegang thariqah pasti Allah berikan siraman kehangatan kedamaian. Sudah itu. Nah, di halaman kalau bagi yang punya nanti di halaman 10 dan 11 terakhir ini menjelaskan tentang silsilah. Jadi jangan sampai nanti ada yang lari kemana-mana begitu. Makanya tuh sudah kita tulis itu silsilah. Kenapa beliau pakai tulisan bahasa Melayu? Karena ini diperuntukkan untuk orang Nusantara gitu, bukan selain Nusantara. Di sini dijelaskan di halaman 10 sama 11. Jadi beliau itu halaman 9, 10, 11. Adapun 2 thariqah qadriyah naqsabandiyah tersebut itu adalah 2 thariqah yang terpisah pada mulanya. Ingat ya.
Jadi Qadiriyah Naksabandiyah itu dua thariqah yang berbeda. Nah ini karena berhubungan dengan ini ya. Jadi yang kita tulis di sini itu ada di sini semua, cuman sudah dipermudah. Di dalam kitab Fathul Arif itu dijelaskan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ini adalah dua thariqah yang berbeda awalnya. Belum jadi TKN, makanya kadang-kadang ada orang di kita itu terlalu istilahnya apa ya, kepedean. Seakan-akan TKN ini adalah pecintus dari si mursi tersebut. Ya begitu. Wong yang nyatukannya saja Syekh Ahmad Khatib Sambas mengatakan ini dua thariqah yang berbeda, jalurnya berbeda. Nah, contoh ini seperti ini. Di sini yang sudah kita gampangkan. Kalau Qadiriyah ini kan itu ajaran dzikir dari Rasulullah melalui Sayyidina Ali, yakni dzikir nafi itsbat atau la ilaha illallah secara jahar. Begitu. Kalau Naksabandiyah yang disebut dengan dzikir ismudat itu adalah ajaran kaifiyah dzikir yang ditalkin langsung oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qadiriyah Naksabandiyah ini atau nafi itsbat sebutannya dengan ismudat ini tujuannya satu. Maka kan ada dalam hadisnya di sini juga ditulis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimatit thayyibati litasfiyatil qulub. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak memperhatikan dari amaliyah zikir. Banyak yang berzikir tapi nggak mikir. Kalau kata Abah kan begitu, zikirnya artinya plong, bolong, zikirnya nggak sampai nembus. Ajaran kaifiyah zikir yang dibaiat, yang ditalkinkan, baik nafi itsbat la ilaha illallah atau ismudat Allah, itu satu. Makanya kata Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimati thayyibati litasfiyatil qulub. Substansinya satu, untuk menjernihkan hati. Karena thariqah ini adalah cara seseorang sampai kepada Allah, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kata beliau, nah dari dua thariqah inilah kumpul kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas ini melalui ini guru-gurunya. Jadi singkat ceritanya beginilah, dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali tentang kaifiyah dzikir la ilaha illallah ini terus sampailah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah maka dicetuskan jadi thariqah Qadiriyah begitu. Karena dulu nggak ada istilah thariqah, makanya kadang-kadang kan ada orang sebelah yang menganggap apa thariqah manakiban itu nggak ada ajarannya dari Nabi kan begitu. Baik juga ada yang komen itu dari nggak tahu siapa itulah. Ini kita menepis dan bukan pembelaan, ini sudah disampaikan oleh para ulama. Ketika sudah sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka dinisbatkan kepada beliau. Di sini ada penisbatan Qadiriyahnya adalah diteruntukkan pada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Talqin dzikir dan baiat thariqah yang diijazahkan oleh guru kita Maulana Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar yang Qadiriyahnya ini. Nah Qadiriyah dulu. Nah ini dari jalur ini dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini terus punya murid sampai singkat cerita kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas sampai kepada ulama Nusantara Pontianak. Baru satu jalur ya. Kemudian untuk dzikir ismudatnya dari Sayyidina Abu Bakar itu punya murid terus ke bawah sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, baru dicetuskan jadi thariqah Naksabandi. Makanya beliau mengatakan ini dua thariqah yang berbeda. Tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dari Syekh Bahauddin ini sampailah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Berarti dua thariqah sudah sampai nih kepada beliau. Maka dikemaslah menjadi TKN. Maka di sini sebutnya thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Referensi kitabnya adalah Fathul Arifin, karya beliau sendiri. Gitu. Kalau ada karya-karya lain yang menjelaskan thariqah Qadiriyah ya gak masalah, tapi yang paling sepuh, yang paling tua pertama kali dan ini, karena yang menyatukannya adalah pengarang kitab ini. Terus kemudian, nah di sini sudah dijelasin. Thariqah tersebut waktu di Makkah, nah ini diijazahkan kepada anak muridnya yang ada di Nusantara melalui 3 jalur. Nah ini anak muridnya, ini jangan sampai keliru ya. Jadi bahkan nanti ada lebih jelas lagi, ada kata Al-Jawi ya. Terus yang pertama yang menjadi diangkat oleh beliau itu adalah Syekh Abdul Karim Banten.
Nah ini Syekh Abdul Karim Banten ini adalah dari sekian banyak murid beliau yang memang sengaja sama Syekh Khotib Sambas untuk meneruskan estafet Qadiriyah Naqsabandiyah, namanya khalifah pertama. Nah tadi untuk yang bertanya masalah Abah Anom nanti kita jelasin di sini. Yang paling sepuh Banten, yakni Syekh Abdul Karim. Nah dari Syekh Abdul Karim ini turun punya murid, di antaranya yang menjadi mursyid itu adalah Syekh Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten. Kemudian Syekh Ahmad Asnawi Caringin Labuan Banten punya murid dari sekian banyak murid, di antaranya adalah Syekh Muhammad Hasan Armin Banten atau Abu Yamam Armin tadi. Terus tadi ada yang tanya loh, katanya Abah Anom ke Abah Sepuh jalurnya bukan ke Mama Armin. Ini kita ceritakan sedikit. Keluarga besar dari Mama Armin sudah pernah menjelaskan, Abah Anom pernah meminta baiat langsung kepada Abu Yamam Armin. Itu disaksikan. Cuman karena Abu Yamam Armin itu tidak mau sul adab, tetap karena Abah Sepuhnya juga masih sugeng. Makanya waktu itu ngapunten, ini kita buka, bahkan sampai sempat diludahi oleh Abu Yamam Armin. Tujuannya itu adalah hak kamu itu mengambil jalurnya adalah melalui Syekh Tolha, tetap kepada bapakmu gitu, Syekh Abdullah Mubarak begitu ya. Ketika mau baiatan kepada Abu Yamam Armin, disarankan oleh Abu Yamam Armin kepada ayahandanya, yakni Syekh Abdul Mubarak melalui jalur Syekh Tolha nanti dari khalifah kedua. Jadi tidak ke sini, walaupun nanti tetap Syekh Tolha juga masih berguru juga kepada Syekh Abdul Karim. Nah jalur pertama ini dari Syekh Muhammad Hasan Armin atau Abu Yamam Armin, dari sekian banyak muridnya ada 6. Ada 6 murid yang dibaiat, istilahnya baiat untuk meneruskan estafet. Di antaranya adalah guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Makanya beliau punya kitabnya Fathul Arifin begitu. Iya. Abah, ya. Terus kemudian, nah ini untuk para pecinta Suryalaya ya, saya katakan karena yang utuh Suryalaya, yang utuh ya. Kenapa di sini kita tidak meneruskan kemursidan setelah Abah Anom? Karena memang kita tidak menemukan data. Begitu. Khalifah yang kedua yang diangkat Syekh Ahmad Khotib Sambas itu adalah Syekh Tolha Cirebon. Ini nanti jalurnya Suryalaya. Syekh Tolha punya murid, diantaranya adalah Syekh Abdul Mubarak Suryalaya atau Abah Sepuh. Nah dari Abah Sepuh baru kepada Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. Dari Abah Anom ke siapa? Ya wallahu alam. Kita belum menemukan data yang konkret. Begitu. Jadi tadi Abu Yamam pernah menjelaskan bahwa Abah Anom itu kumpul bertemu dengan Abu Yamam Armin, itu betul, dan itu ditahqiq oleh keluarga besar yang di sana, bukan main-main gitu. Bahkan sempat meminta ijazah langsung, cuman beliau tetap menghargai Syekh Abdullah Mubarak. Artinya hak kamu bukan melalui jalur kami, tapi jalur ayahmu sendiri gitu, supaya mengambil jalur dari Syekh Tolha. Seluruh Suryalaya yang ada di Indonesia, Asia, dimanapun berada, tetap melalui Syekh Tolha Cirebon, khalifah kedua. Begitu. Ini sama aja sebenarnya dengan penjelasan ini, Pak. Terus, biar lebih gampang lah kelihatannya. Dari khalifah yang ketiga yang diangkat oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas adalah Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Di sini kan Ahmad Hasbullah Madura, cuma nggak dijelasin Maduranya mana. Sampang ya. Nah ini nanti jalurnya yang sekarang semarak itu ya, kayak ke Dingding. Kalau di sini kan jalurnya kepada Syekh Romli Tamim Rejoso Petorangan Jombang, kepada Syekh Musta'in Romli, bahkan nanti ke Yai Usman sampai Gus Rory. Ini jalur al-khidmat nantinya. Nah kalau kita mau persentase secara martabah derajat gitu, ya bukan masalah sombong atau tidaknya, tetap ini pengakuan daripada gurunya sendiri Ahmad Khotib Sambas. Jadi dari guru murid sekian banyak itu yang pertama diangkat ya Syekh Abdul Karim Tanara Banten gitu. Ini disebutnya Khalifatul Ula, pemimpin pertama TKN, paling kuat di sini jalurnya. Ibaratnya barat begitu. Juga bisa nantang kalau referensinya begitu. Gitu ya. Terus di halaman terakhir, ini terakhir ya. Beliau juga menjelaskan di halaman terakhir secara tidak langsung wasiat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini
Silsilatul Qadiriyah wa Naqsabandiyah lil muallif al alim al alamah wal habrul fahamah Maulana Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnul Marhum Abdul Ghaffar Sambas Al Jawi. Karena dulu itu kan Nusantara itu dikenal di mana-mana Al Jawi. Jadi Al Jawi itu bukan hanya Jawa saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, enggak, semuanya Al Jawi. Beliau di sini kenapa sampai Al Jawi? Karena PD Syekh Ahmad Khatib Sambas ingin istilahnya mempublikkan nih ulama Nusantara Al Jawi, ya, enggak Al Qadiri di sini. Bentar. Terus kemudian Al Jawi fi Makkatil Musyarrafah. Nah, yang pada waktu itu beliau itu memang berdiam di Mekah gitu. Terus kemudian di sini beliau menjelaskan termasuk murid sebagai katibnya. Wa katibuha di sini ada. Ghafarallahu lana wali jami'il muslimina min ahli thariqatil qadiriyah wa naqsabandiyah. Nah, beliau mendoakan kepada kita mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada semua jamaah yang mengambil thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Artinya beliau juga menjadi penjamin. Artinya kalau secara tidak langsung mah tanggung jawab aing, bahasanya begitulah. Cuma kan bahasanya santun. Rata-rata begitu kalau ulama kita. Semuanya di sini li jami'il muslimina wal muslimat min ahli thariqatil qadiriyah naqsabandiyah. Pokoknya yang masuk kepada Qadiriyah Naqsabandiyah aing tanggung jawab begitu. Jadi bukan abah saja sebenarnya kalau ngomong kayak gitu. Ulama-ulama dulu itu begitu. Terus beliau juga khususon li katibiha Muhammad Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi. Oh, beliau juga sama mendoakan katib yang menulis kitab ini adalah Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi juga. Di sini kalimatnya Al-Jawi. Takutnya saya dikira bohong Pak, zoom gak Pak? Di zoom aja nih, tulisan Al Jawi nih. Maksudnya takutnya dikira wah ini ngada-ngada gitu. Bukan. Ini memberikan edukasi ya. Gitu ya. Nah, Al Jawi di sini. Karena saya yakin Syekh Ahmad Khatib Sambas juga gak mau sekian tahun, 1 abad kemudian nanti ada yang memberikan atau yang mengambil hak gitu kan, yang seharusnya ini ada dilestarikan oleh ulama kita, sampai beliau menulisnya juga dengan bahasa Melayu, Arab pegon seperti ini, kelihatannya bahasa Arab tapi bahasa Indonesia gitu ya. Artinya keilmuan itu beliau memberikan edukasi tidak harus berbahasa Arab saja. Ini kaya ilmu. Nah, di halaman sebelumnya itu menjelaskan tentang lapisan ruh, latifah, lapisan kolbu dan lain sebagainya lah, itu mah monggo. Nah, iya betul di sini. Nah, ini biar sekalian ya. Ini adalah pemberian dari Abu Yamamah Ghufron, dari Abu Yamamah Armin kepada Abu Yamamah Ghufron. Nah, ini thariqah qadiriyahnya. Prasastinya ini diberikan pada tahun 2015. Itu langsung dari keluarga Abu Yamamah Armin ke sini. Tanggal 2 Agustus Pak ya. Nah, ini Qadiriyah. Di sini ada tanda tangan Abu Yamamah Armin dan foto beliau. Nah, ini amaliyahnya. Terus kemudian yang sebelah sini adalah prasasti thariqah Naqsabandiyah. Sama, di sini ada tanda tangannya Abu Yamamah Armin. Kalau kita lihat la yajuzun naqlu illa biidni. Tidak boleh fotokopi. Begitu kok. Ustadz Tubat, itu di fotokopi aja nggak boleh, berarti kalau direbut ya kurang ajar ya Ustadz. Bahaya. Artinya ulama-ulama kita itu benar-benar menjaga marwah begitu. Makanya di sini la yajuzun naqlu illa biidni. Fotokopi nggak boleh. Iya, kecuali kalau ada izin dari sohibul mu'alifnya atau sohibul ijazahnya ini begitu. Makanya kecap tetap nomor 1 bahasanya begitu ya. Kasih tepuk tangan atuh. Nah, biar tahu foto-fotonya yang mana sih saya Ahmad Khatib Sambas. Nah, oh yang tengah ini, kalau yang tengah ini adalah Hizib Jailani. Hizib Jailani sama sholawat nariyah. Jadi kalau mau ngambil ijazah, monggo datang ke Abah, tapi bayarnya mahal. Loh, Hizib Jailani itu kalau orang-orang sana buat kekuatan, kalau bagi
kelasnya doa. Tapi kan di sini kita kelasnya kelas di zikir. Nah, yang mana Syekh Ahmad Khatib Sambas itu yang mana? Yang mengarang kitab Fathul Arifin ini, yang menyatukan dua thariqah. No, itu ada Syekh Ahmad Khatib Sambas Al-Jawi. Di sini juga Al-Jawi. Biar tidak dinakal oleh orang. Ya. Nah, itu fotonya. Terus kemudian setelahnya ada Syekh Muhammad Nawawi Banten. Nah, itu Syekh Nawawi, ulama Sayyidil Hijaz. Terus kemudian di sampingnya lagi adalah Syekh Abdul Karim Banten Tanara. Nah, ini yang dipoto ini adalah jalur-jalur Banten yang sampai kepada Abah. Gitu ya. Syekh Abdul Karim Banten. Nah, itu betul. Oke. Seterusnya di sampingnya lagi adalah Syekh Ahmad Asnawi Banten. Itu fotonya. Seterusnya lagi Syekh Muhammad Hasan Armin Banten. Ya Al-Jawi semua di sini. La yajuzun naqlu illa biidnih. Terus selanjutnya itu ada foto Syekh Yasin Al-Fadani. Walaupun beliau bukan dari jalur thariqah ini, kenapa dipajang? Karena beliau ini musnidud dunya yang punya kitab Nailul Amani tentang persanadan. Makanya kalau ngomong-ngomong masalah sanad terlalu ini istilahnya apa ya? Kalau ke Abah ini, karena Abah ini dari dulu sudah dapat kitab Nailul Amani, bahkan kitab karya beliau Syekh Yasin Padang ini namanya kitab Nailul Amani, itu jauh-jauh hari sekarang yang ramai tentang nasab, tentang sanad, beliau sudah megang duluan. Yang memberikannya langsung diberikan oleh putra Abu Yamamah Armin, namanya Kiai Haji Asep Damanhuri, bukan Asep Saifullah. Asep Saifullah mah putrana Abah. Kiai Haji Asep Damanhuri itu anak pertamanya Abu Yamamah Armin. Cuman beliau itu delalahnya, kalau konon ceritanya begini, ketika sudah pulang dari Mekah sana setelah ngaji di Syekh Yasin itu beliau wafat. Beliau itu katibnya ternyata. Syekh Asep Damanhuri ini menjadi katibnya Syekh Yasin. Ikut penulisan itu, penulisan kitab Nailul Amani namanya. Ini mah sedikit selentingan lah. Jadi gak usah memperdebatkan masalah sanad apa aja ya. Terus kemudian yang terakhir adalah Syekh Muhammad Abdul Ghufron Al-Bantani Al-Jawi. Begitu. Lah sekilas begitu ya. Yang jelas satu-satunya kitab yang menjadi referensi TQN, saya katakan lagi, referensi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu adalah kitab Fathul Arifin karya Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang ditulis katibnya itu adalah Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim Bali. Bersyukur bagi teman-teman yang sudah ziarah ke makbarah beliau yang ada di Bali. Kan orang menganggapnya wah Bali ini tempat maksiat dan sebagainya, ternyata ada walinya di situ, termasuk katib. Kan luar biasa. Terima kasih Pak Sakur sudah ngikutin